Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pergumulan memang sakit. Ayat bacaan kita terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26 ayat 38. Hidup dalam ketaatan adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya yang sudah seharusnya mengikuti teladan Kristus yang taat dan setia dalam menggenapi rencana Bapa di dalam seluruh hidupnya di bumi ini. Bahkan dia taat sampai mati. Kristus selalu berusaha untuk menyenangkan hati Bapa dalam segala perkara. Karena itu Yohanes 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Saudaraku, ketaatan Kristus tiada henti-hentinya tanpa disertai kegagalan, kekecewaan, dan penyesalan. Beban berat yang teramat dahsyat yang hanya Kristus tanggung tersirat dari permohonan doanya kepada Bapa. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Saudara, pergumulan ini sangat menyakitkan dan hampir tak teratasi rasanya. Namun Kristus menyerah sepenuhnya kepada kehendak Bapa dengan mengakhiri doanya dengan perkataan, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, tak ada teladan lain yang lebih baik dan yang lebih sempurna daripada Kristus yang telah membayar harga yang teramat mahal di dalam ketaatannya kepada Bapa, yaitu rela mati mengorbankan nyawanya demi mengerjakan misi dari Bapa, yaitu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Saudara, andai Kristus menyerah kalah pada pergumulan yang dihadapinya, tak akan pernah ada penebusan dosa, juga tak ada keselamatan kekal bagi kita. Dalam pergumulan menjalankan ketaatannya, Kristus juga mengalami rasa sakit yang mendalam, tapi ia tampil sebagai pemenang. Pergumulan hebat berhasil dilaluinya, dan satu hal lagi, Kristus tak pernah berbuat dosa. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15b. Karena itu Kristus juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, yang begitu menyakitkan, masalah, bahkan mungkin kita tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Kita sudah menyerah mungkin. Kita mungkin sudah putus asa. Tapi pagi hari ini ketika kita melihat bagaimana Kristus mengalami pergumulan yang berat itu, dan dia bisa melewati sebagai pemenang karena dia disertai Bapa. Kita juga pagi hari ini ketika kau dalam penderitaan pergumulan rumah tangga, usahamu, pekerjaanmu, anakmu, mungkin pelayananmu, mungkin juga sakit penyakitmu. Mari kita melihat Kristus. Saat dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, dia tetap katakan kepada Bapa, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidupku." Pagi hari ini mari setiap kita pagi ini yang mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, "Biarlah Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku." Amin saudara. Jadi kita akan melihat ketika kita menyerahkan hidup kita, penderitaan kita, sakit kita, masalah kita kepada kehendak Tuhan, maka kita akan melihat Dia bekerja
Dia memberi kekuatan, Dia memberi kemenangan, dan Dia memberi kesembuhan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Saudara, pagi hari ini ketika engkau lemah, ketika engkau dalam penderitaan dan masalah dan sakit penyakit, jangan pernah engkau kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah engkau mundur dari hadirat Tuhan. Justru engkau semakin giat mencari Tuhan, semakin giat melayani Tuhan, semakin giat berseru kepada Tuhan. Dan engkau dapat berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, Tuhan sendiri telah menderita dalam pencobaan itu, maka Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kita semua ketika kita mengalami cobaan dan penderitaan, sakit penyakit dan penderitaan kita. Percayalah, bertahanlah, dan tetaplah pegang firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini yang sangat menguatkan hati kami, yang sangat menolong kami, yang sangat membuat kami semakin bersemangat untuk kami terus Tuhan mencari Engkau, hidup berkenan kepadamu dan berseru kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami, karena kami tahu kehendak-Mu, rencana-Mu indah dan ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.